Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita banyak nikmat sehingga kita dapat kembali bernafas dan beraktivitas pada hari ini. Salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Pembimbing Materi Sejarah Islam Bapak Haris Wibowo SS, dan yang saya hormati Bapak Pemateri Pendidikan Agama Islam Bapak Muhammad Nizan MPD. Perkenalkan, saya Akila Azra Sedida, saya dari kelas 11 Utsman bin Affan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato yang bertemakan tentang peristiwa Karbala. Peristiwa Karbala ini terjadi sebab adanya peperangan antara kaum Husain bin Ali dengan tentara Yazid bin Muawiyah atau dinasti Umayyah. Nah, peristiwa Karbala ini terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah atau 10 Oktober 680 Masehi. Nah, peristiwa Karbala ini terjadi di dekat Sungai Efrat atau sekarang disebut dengan Irak. Dalam peperangan kali ini, kubu Husain bin Ali harus menerima kekalahannya sebab jumlah mereka sedikit. Nah, terus tuh dalam secara militer peperangan ini tuh tidak terlalu besar, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Salah satu dampaknya itu mulai terpecahnya Islam Sunni dan Syiah. Nah, jadi peristiwa Karbala ini juga disebut dengan perpecahannya Islam Sunni dengan Syiah. Latar belakang dari peristiwa Karbala ini ialah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, disitulah Islam muncul perselisihan antara siapa yang lebih pantas atau lebih layak menggantikan posisi Nabi Muhammad. Nah, sebagian besar masyarakat akhirnya menerima masa kekhalifahan Abu Bakar, lalu dilanjutkan dengan Khalifah Umar bin Khattab, dan yang ketiga Khalifah Utsman bin Affan, dan yang terakhir Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, sejak Khalifah Ali bin Abi Thalib ini, para penduduk menganggap Ali ini yang lebih pantas gitu kan untuk menjadi khalifah yang keempat. Sebab dari nasab juga Ali ini termasuk menantunya Rasulullah. Nah, namun Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh lawannya, yaitu Muawiyah. Kenapa Ali bin Abi Thalib dibunuh? Karena Muawiyah ingin sekali merebut kekuasaannya di tangan yang berada di tangan Ali bin Abi Thalib. Lalu Muawiyah membunuh Ali bin Abi Thalib agar dia bisa menggantikan posisinya. Ketika Ali bin Abi Thalib sudah wafat, kekuasaan akhirnya direbut oleh lawannya. Sedangkan di Kufah sana mereka langsung membaiat Hasan bin Ali sebagai penerus khalifah selanjutnya. Nah, agar tidak terjadi peperangan perebutan kekuasaan, akhirnya Muawiyah dengan Hasan bin Ali membuat surat perjanjian. Nah, isi surat perjanjiannya itu apabila Muawiyah wafat duluan, maka kekuasaan jatuh di tangan Hasan bin Ali. Namun, Hasan yang notabene lebih muda dari Muawiyah, justru dialah yang wafat lebih dulu karena diracun oleh Muawiyah. Alhasil, pihak Muawiyah menjadikan perjanjian itu batal. Perjanjian yang tadi sudah disetujui kedua pihak itu jadi batal. Nah,
terus Muawiyah memastikan bahwa putranya yaitu Yazid bin Muawiyah yang akan menjadi penerus khalifah apabila Muawiyah wafat nanti. Nah, setelah Yazid naik tahta, Yazid pun menulis surat untuk gubernur Madinah agar menuntut kesetiaan dari adiknya Hasan, yaitu Husain bin Ali. Nah, pada saat itu masyarakat merasa tidak puas dengan pemerintahannya Yazid. Nah, sehingga Husain pun menganggap ini sebagai peluang, yaitu dia memanfaatkan peluang ini untuk naik menjadi khalifah pengganti Hasan tadi nih. Nah, terlebih lagi ia juga dipastikan akan mendapat dukungan dari penduduk muslim di kota Kufah, yaitu Irak. Inilah awal mula terjadinya pertempuran peristiwa Karbala. Mengetahui rencana Husain bin Ali yang akan pergi ke daerah Kufah, Yazid pun mempersiapkan pasukannya dari 3.000 orang sampai 5.000 orang. Nah, lalu Husain pun meninggalkan Makkah untuk pergi ke Kufah, yaitu dengan 100 pendukungnya. Itu sudah termasuk keluarga dekat, wanita, dan anak-anak. Nah, ketika kelompok Husain sampai di daerah Kufah, mereka merasa pasukan Umayyah telah mengepung dan menghadang mereka. Sampailah pada tanggal 9 Muharram, pasukan Husain ini sudah kehabisan makanan, minuman. Nah, mereka hanya mempunyai 2 pilihan, yaitu menyerah atau mati. Nah, apabila mereka tidak menyerah, sudah dipastikan mereka akan mati. Karena dari jumlah juga mereka sudah kalahkan. Sedangkan Husain tadi ini sudah membebaskan pendukungnya. Kalau misalnya mau pulang, gak apa-apa pulang. Biarkan dia berjuang sendiri kan. Namun pada tanggal 10 Muharramnya, perang telah berkecamuk sejak subuh, di mana para pendukung Husain mulai maju menghadapi musuh. Meski telah berjuang sekuat tenaga, mereka tetap tidak sebanding dengan kekuatan pasukan Umayyah. Menjelang siang hari, pasukan Husain sudah banyak tewas dibantai, termasuk anak-anak dan dewasa. Dan Husain sendiri juga sudah terluka parah akibat tembakan panah dan lainnya. Ia masih berusaha bangkit hingga akhirnya meninggal karena dipenggal. Pertempuran ini menewaskan pasukan Husain sekitar 70 orang, sedangkan dari Bani Umayyah hanya 88 orang dari ribuan pasukannya. Pasca Perang Karbala, perpecahan antara kaum Islam Sunni dan Syiah di penjuru dunia semakin kentara. Nah, pengaruh dari pertempuran ini pun bagi mereka juga berbeda-beda. Bagi Islam Sunni berbeda, bagi Islam Syiah juga berbeda. Nah, maka sampai sekarang dari peristiwa Karbala itu sampai sekarang pada setiap tanggal 10 Muharram itu diperingati sebagai hari Asyura. Nah, pertempuran Karbala juga disebut sebagai peristiwa yang mengilhami revolusi pada Iran pada tahun 1978. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.